Jika garis tangan Anda membentuk huruf M dan bulan sabit, dan Anda sering sulit tidur malam, inilah alasannya. Sekarang coba lihat telapak tangan Anda. Perhatikan garis-garis yang ada di sana. Karena bagi sebagian orang, garis-garis di telapak tangan hanyalah lipatan kulit biasa, tidak lebih dari tanda alami yang terbentuk sejak lahir. Namun selama ribuan tahun, banyak budaya di dunia percaya bahwa telapak tangan menyimpan simbol tentang perjalanan hidup seseorang. Dalam praktik yang dikenal sebagai palmistry atau pembacaan garis tangan, setiap garis tangan dianggap memiliki makna tertentu. Ada garis kehidupan, ada garis kepala, ada garis hati, dan ada garis nasib. Namun di antara semua garis itu ada dua pola yang selalu menarik perhatian para pembaca garis tangan, yaitu huruf M dan garis berbentuk bulan sabit. Karena konon orang yang memiliki salah satu atau bahkan kedua tanda ini sering memiliki sifat yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka dikenal memiliki intuisi yang kuat, empati yang tinggi, kepekaan emosional yang dalam. Namun ada satu hal yang sering mereka alami, sesuatu yang mungkin juga Anda rasakan, yaitu sulit tidur di malam hari. Banyak orang dengan tanda ini mengatakan bahwa mereka sering terjaga saat dunia sedang tertidur. Pikiran mereka tetap aktif, perasaan mereka tetap hidup. Kadang mereka hanya terbaring menatap langit-langit kamar, sementara jam terus berjalan menuju tengah malam. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Dalam berbagai tradisi spiritual dan penafsiran simbolik, ada beberapa alasan yang sering dikaitkan dengan fenomena ini. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, karena aktivitas cakra mahkota yang terlalu aktif. Dalam tradisi spiritual timur, tubuh manusia dipercaya memiliki pusat energi yang disebut cakra. Ada 7 cakra utama yang membentang dari dasar tulang belakang hingga puncak kepala. Cakra yang berada di bagian paling atas disebut cakra mahkota. Cakra ini sering dikaitkan dengan kesadaran spiritual, intuisi tinggi, koneksi dengan pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Banyak orang yang memiliki sensitivitas tinggi merasakan bahwa energi di bagian kepala mereka sering terasa aktif saat di malam hari. Mereka mungkin merasakan pikiran yang terus berjalan, inspirasi yang tiba-tiba muncul, atau kesadaran yang terasa sangat tajam. Ketika dunia menjadi sunyi, pikiran mereka justru semakin terbuka, seolah-olah keheningan malam memberi ruang bagi energi mental mereka untuk bekerja lebih bebas. Hal inilah yang sering membuat mereka sulit mematikan pikiran saat waktunya tidur. Kedua, karena empati kolektif yang tinggi. Pernahkah Anda merasakan kesedihan tanpa tahu alasannya? Atau tiba-tiba merasa gelisah meskipun tidak ada masalah pribadi yang sedang Anda hadapi? Beberapa orang memiliki tingkat empati yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya merasakan emosi mereka sendiri, tetapi juga emosinya orang lain. Bahkan kadang mereka bisa merasakan suasana emosional dari lingkungan di sekitar mereka. Fenomena ini yang disebut sebagai empati kolektif. Orang dengan empati tinggi seperti ini seringkali menjadi tempat curhat bagi orang lain. Teman datang membawa cerita, keluarga datang membawa masalah. Tanpa disadari, mereka menyerap sebagian dari emosi itu. Di siang hari, aktivitas mungkin membuat perasaan itu tersembunyi. Namun saat malam hari tiba dan dunia menjadi tenang,
Semua emosi yang tersimpan itu mulai muncul ke permukaan. Itulah sebabnya banyak orang dengan empati tinggi merasa pikiran mereka sangat aktif saat di malam hari. Ketiga, karena jiwa yang terhubung dengan perpustakaan alam semesta. Dalam beberapa tradisi mistik, ada konsep yang disebut Akashic Record. Konsep ini menggambarkan semacam perpustakaan kosmik yang dipercaya menyimpan seluruh pengalaman, pengetahuan, dan peristiwa yang pernah terjadi di alam semesta. Ide ini bukan konsep ilmiah, tetapi sering muncul dalam literatur spiritual dan filsafat metafisik. Menurut kepercayaan tersebut, beberapa orang dianggap memiliki kepekaan tertentu terhadap informasi yang lebih luas tentang kehidupan. Mereka sering memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam, mimpi yang terasa sangat nyata, atau ide-ide yang muncul secara tiba-tiba di saat sunyi. Malam hari sering dianggap sebagai waktu ketika pikiran bawah sadar menjadi lebih aktif. Ketika gangguan dunia luar berkurang, pikiran manusia lebih mudah mengakses imajinasi, ingatan, dan refleksi yang mendalam. Itulah sebabnya banyak orang merasa bahwa malam hari adalah waktu ketika pemikiran mereka menjadi paling kreatif. Keempat, karena sensitivitas terhadap perubahan energi malam hari. Malam hari selalu memiliki suasana yang berbeda dari siang hari. Suara menjadi lebih sedikit, aktivitas manusia berkurang, lingkungan terasa lebih tenang. Bagi sebagian orang, perubahan ini membuat tubuh mereka menjadi lebih rileks. Namun bagi orang yang sangat sensitif terhadap lingkungan, keheningan ini justru membuat mereka lebih sadar terhadap setiap detail kecil yang ada di sekitar mereka. Mereka bisa lebih peka terhadap suara kecil, perubahan cahaya, atau bahkan perubahan suasana emosional dalam ruangan. Sensitivitas ini kadang membuat pikiran mereka sulit benar-benar mematikan sistem, sehingga meskipun tubuh merasa lelah, pikiran tetap aktif. Kelima, karena jiwa tua yang penuh kenangan. Dalam beberapa tradisi spiritual ada konsep yang dikenal sebagai old soul atau jiwa tua. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki kedewasaan emosional yang sangat dalam. Mereka sering merasa berbeda sejak kecil, lebih reflektif, lebih banyak berpikir tentang makna hidup. Orang yang memiliki sifat ini sering menghabiskan banyak waktu dalam pikiran mereka sendiri. Mereka merenungkan pengalaman hidup, menghubungkan peristiwa, dan mencoba memahami dunia dengan cara yang lebih dalam. Aktivitas mental seperti ini sering muncul paling kuat di malam hari. Ketika tidak ada gangguan dari pekerjaan, media sosial, atau percakapan sehari-hari, malam menjadi waktu untuk berpikir. Dan bagi beberapa orang, pikiran itu bisa terus berjalan tanpa henti. Keenam, karena sensitivitas terhadap siklus bulan. Sejak zaman kuno, manusia telah memperhatikan bahwa bulan memiliki pengaruh terhadap alam. Bulan mempengaruhi pasang surut laut. Banyak hewan yang mengatur perilaku mereka berdasarkan siklus bulan. Beberapa penelitian modern juga menemukan bahwa cahaya bulan bisa mempengaruhi pola tidur manusia dalam kondisi tertentu. Walaupun efek ini tidak selalu sama pada setiap orang. Ada individu yang merasa perubahan fase bulan mempengaruhi suasana hati atau energi mereka. Misalnya, saat bulan purnama, mereka merasa lebih gelisah, lebih sulit tidur, atau memiliki mimpi yang lebih intens. Hal ini mungkin berkaitan dengan perubahan cahaya malam atau ritme biologis tubuh. Namun dalam tradisi simbolik,
Bulan sering dianggap mewakili emosi, intuisi, dan dunia bawah sadar. Tidak heran jika banyak cerita spiritual menghubungkan sensitivitas manusia dengan siklus bulan. Ketujuh, karena aktivitas otak dalam gelombang beta dan gamma yang tinggi. Selain penjelasan spiritual, ada juga sudut pandang ilmiah yang menarik. Otak manusia bekerja dengan berbagai jenis gelombang listrik. Beberapa yang paling dikenal adalah gelombang beta, berkaitan dengan aktivitas mental, fokus, dan pemikiran aktif. Gelombang gamma sering dikaitkan dengan pemrosesan informasi yang kompleks dan kesadaran tinggi. Orang yang memiliki pikiran yang sangat aktif sering menunjukkan aktivitas beta yang tinggi, bahkan saat di malam hari. Itulah sebabnya mereka sering mengalami kondisi yang dikenal sebagai overthinking. Pikiran mereka terus menganalisis, merencanakan, dan memproses informasi. Akibatnya, otak mereka sulit berpindah ke gelombang yang lebih lambat seperti theta atau delta yang biasanya diperlukan untuk tidur nyenyak. Jadi, apakah semua ini berarti Anda berbeda? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Yang pasti, setiap manusia memiliki sistem saraf, emosi, dan pengalaman hidup yang unik. Beberapa orang tidur dengan mudah begitu kepala mereka menyentuh bantal. Namun bagi sebagian orang, malam adalah waktu ketika pikiran mereka justru menjadi paling hidup. Jika Anda sering mengalami kesulitan tidur, hal terpenting adalah memahami apa yang sedang terjadi dalam tubuh dan pikiran Anda. Kadang solusinya sederhana, mengurangi cahaya layar sebelum tidur, melakukan relaksasi, atau memberi waktu bagi pikiran untuk tenang sebelum tidur. Dan jika Anda memiliki garis tangan berbentuk huruf M atau bulan sabit, anggaplah itu sebagai simbol, bukan sebagai takdir yang mengikat Anda. Karena pada akhirnya, garis di tangan kita tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita memahami diri sendiri dan bagaimana kita memilih menjalani hidup di setiap harinya. Selamat menempa jiwa dan terus semangat!